Pemirsa, kami akan langsung ajak Anda untuk menuju ke Menara Kadin Jakarta untuk menyimak bagaimana pidato dari Hasim Joyo Hadikusumo. Masih ingat? Bakar Sanas, masih ingat? Undang-undang subversi, masih ingat? Ini luar biasa, saya jadi anak buah bapaknya. Dan saya mewakili waktu itu, mewakili Kadin di suatu organisasi sangat bergengsi namanya International Chamber of Commerce di Paris. Selama 3 tahun dan saya di situ, saya duduk di sebelah CEO yang luar biasa. CEO dari Nestle, ya, CEO dari Koç Group dari Turki, Nestle Swiss. Saya duduk di sebelah Managing Director of Shell, Philip Watts, kemudian jadi CEO dari Shell. Duduk di sebelah saya 3 tahun. Ini orang hebat dan itu saya diberkati dan didukung oleh Pak Ical Bakri. Untuk itu luar biasa dan salam hormat untuk beliau. Saya dengar beliau juga ikut serta lewat Zoom ya. Pak Bang Ical, terima kasih ya. Dukungan Anda dan Anda jadi guru saya. Nah ini saya lihat, saya kira waktunya agak singkat tapi saya mau sampaikan ya bahwa tadi apa yang dikatakan Mas Anin itu betul. Ekonomi Pancasila bukan kapitalis tapi bukan sosialis, itu di tengah. Ya. Dan saya juga bersaksi bahwa sebetulnya idenya Pak Prabowo, Asta Cita, program-program Prabowo sebetulnya itu adalah di tengah. Ya. Prabowo adalah orang yang sangat pro business, ya, tapi juga orang yang sangat pro rakyat. Nah di sini tidak ada benturan, pro business, pro rakyat, kita cari cuan, ya, tapi cari cuan yang sangat terhormat. Cara terhormat, kita bayar pajak, kita ikuti dan kita hormati aturan-aturan semuanya termasuk aturan lingkungan hidup. Kita adalah pengusaha-pengusaha hendaknya pengusaha yang tidak merusak lingkungan hidup, yang kita bermanfaat untuk seluruh Indonesia, untuk semua bangsa Indonesia. Tadi saya senang sekali Mas Anin tadi paparkan Asta Cita, salah satu cita-cita Pak Prabowo, obsesi Pak Prabowo ada untuk berikan makanan gratis untuk semua anak-anak di Indonesia dan ditambah nanti ibu-ibu yang sedang hamil di Indonesia. Itu terdiri dari 82 juta lebih jiwa orang Indonesia. Dan di sini saya lihat memang termasuk dan tercermin dalam salah satu cita ya, dari termasuk Asta Cita. Terus ada juga yang saya terlibat, Mas Anin. Saya memang dari dulu saya terlibat dengan konsep makanan gratis. Saya juga bersaksi bahwa ide makanan gratis ini bukan ide baru, ya. Ini bukan dari langit, ya, untuk kampanye, ya, dan kampanye 2024. Ide untuk makanan gratis lahir tahun 2006, bulan Juli 2006. Waktu saya dipanggil Pak Prabowo ke kantornya, dia bicara mengenai stunting. Saya waktu itu saya tidak tahu stunting, saya orang buta waktu itu, saya tidak tahu apa itu stunting. Dan saya diajarkan oleh Pak Prabowo mengenai stunting. Waktu itu tahun 2006 ada data yang keluar di Kompas waktu itu, data dari Kementerian Kesehatan. Ini 2006 ya. Di situ ada data yang sangat-sangat mengerikan. Sangat bikin Prabowo cemas. Di situ ada data 30% anak-anak di Indonesia di bawah umur 5 tahun menderita kondisi stunting. 30%. Nah, dia bilang ke saya, kalau ini berlanjut, berarti anak-anak 5 balita, 15 tahun masuk angkatan kerja, Mas Anin, ya, mereka nanti 30% stunting dengan IQ 70. Itu definisi stunting, 70, 72. Itu konsekuensinya, akibatnya. Ini malah petaka bangsa Indonesia. Ini 2006 ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Sewaktu itu mungkin masih ingat, nah ini suatu pelajaran bagi kita pengusaha. Kita harus coba berusaha, berupaya, berniat, berwirausaha, terus-menerus jatuh bangun. Tapi jangan menyerah. Ini pelajaran dari Prabowo Subianto. Dia gagal 3 kali, bapak-bapak, ibu-ibu.
Kalau kita ingat tahun 2004 konvensi, ya mungkin masih ingat 2000 ada, mungkin peserta, ya Pak Bamsud, Pak Prabowo kalah konvensi. So ini berarti 4 kali sebetulnya ya. 2009 wapresnya Ibu Mega. Ini juga pelajaran bagi pengusaha, kita pengusaha. Jangan menyerah ya. Kita jatuh. Saya termasuk pengusaha yang 2 kali hampir pilot. Ya, tidak sama dengan Donald Trump, tapi ya mendekatilah. Hampir 2 kali hampir pilot ya. Bagi kita ya alhamdulillah ya tidak pilot tapi kita coba. Nah, ini Prabowo ya tetap konsisten. Puji Tuhan, alhamdulillah dia obsesi dia, niat dia untuk berikan makanan gratis itu akan segera terwujud ya. Alhamdulillah dan insya Allah. Nah, di sini saya mau luruskan, ada masih sebagian masyarakat merasa bahwa ini makan siang gratis. Ini bukan makan siang gratis. Ini makanan gratis 2 kali sehari ya. Pagi dan siang. Pagi dan siang. Kenapa? Ini ada data lagi dari pemerintah kita, Kemkes. Waktu itu saya hampir nggak mau percaya. Menurut Kemkes dan Menteri PMK, Pak Muhajir,